Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Kentona dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi D3 Akuntansi dengan NPM C0C023028. Di sini saya akan membahas materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 15. Pertemuan 1. Hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa komunikasi kedua bagi sebagian warga negara Indonesia, karena sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa daerah yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Baiklah, saya lanjut di pertemuan kedua, yaitu sikap berbahasa Indonesia. Sikap bahasa yaitu peristiwa keperasaan atau kejiwaan seseorang terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Ciri-ciri sikap bahasa. Yang pertama ada kesetiaan bahasa atau language loyalty, yang mendorong masyarakat suatu bahasa mempertahankan bahasanya dan apabila perlu mencegah adanya pengaruh bahasa lain. Yang kedua ada kebanggaan bahasa atau language pride, yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga ada kesadaran adanya norma bahasa atau awareness of the norm, yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun. Merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu kegiatan menggunakan bahasa atau language use. Ada jenis sikap bahasa. Yang pertama, sikap kebahasaan seperti menggunakan EYD, kata baku, kalimat efektif, dan aturan paragraf bahasa Indonesia. Yang kedua ada sikap non-kebahasaan seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Kedua jenis sikap ini dapat menyangkut keyakinan atau kognisi mengenai bahasa. Baiklah, saya akan lanjutkan di pertemuan ketiga, yaitu pengertian tulisan akademik. Tulisan akademik adalah jenis tulisan yang mengkaji suatu permasalahan yang dilakukan melalui proses penelitian atau proses kajian pustaka dengan menggunakan bahasa baku dan melalui proses metode ilmiah atau saintifik yang dapat diterima dan digunakan dalam lingkungan akademik. Menurut Wiratno, teks akademik atau teks ilmiah dapat berwujud dalam berbagai jenis, misalnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Jenis-jenis tersebut merupakan genre makro yang masing-masing judulnya tergantung dari beberapa campuran genre mikro, seperti deskripsi, laporan prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, dan genre mikro adalah subgenre yang lebih kecil terdapat di dalamnya dan dipayungi oleh genre makro tersebut. Ada juga ciri-ciri teks akademik. Yang pertama ada sederhana, padat, objektif, dan logis. Yang ketiga ada macam-macam teks akademik. Pertama ada artikel ilmiah atau makalah, yang kedua paper atau jurnal, yang ketiga ada proposal, yang keempat ada program penelitian atau skripsi, atau juga bisa dibuat tesis atau disertasi. Nah, yang terakhir ada struktur teks akademik. Struktur teks akademik yaitu pendahuluan, berisi latar belakang secara umum mengenai topik yang dibahas, membuat spesifikasi masalah mulai dari yang umum hingga lebih rinci, merumuskan permasalahan yang dibahas, membangun alasan pentingnya membahas topik tersebut. Yang kedua ada struktur teks akademik kajian pustaka, berisi tentang bahasan-bahasan yang penting yang berhubungan dengan topik pembahasan. Yang ketiga ada struktur teks akademik hasil. Yang keempat ada struktur teks akademik pembahasan.
Yang kelima ada struktur teks akademik simpulan, dan yang terakhir data pustaka atau referensi. Baiklah, saya akan melanjutkan di pertemuan yang keempat, yaitu menjelajah dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Nah, menjelajah dunia pustaka ini merupakan sarana pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks yang membantu untuk memperoleh wawasan yang lebih luas secara berpikir dan lebih kritis. Beberapa sumber dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital, yaitu pertama Crossref, yang kedua ePustNas, yang ketiga PDF Drive, yang keempat Mendeley, yang kelima Taylor Francis Online, yang keenam Library Genesis. Ada jenis Mendeley. Yang pertama Mendeley Desktop, yaitu Mendeley Desktop mulai tahun dan install pada desktop. Yang ketiga file PDF pada Mendeley Desktop berada di lokasi hard disk masing-masing, penggunaan sehingga bekerja secara offline. Yang kedua ada Mendeley Web. Yang pertama ada platform Mendeley berbasis web server. Yang kedua Mendeley Web bisa mengedit profile, mengelola referensi yang telah kita koleksi dan membaginya dengan kolega melalui Mendeley Group. Yang ketiga ada mengetahui informasi statistik atau suatu referensi. Nah, kita lanjut Mendeley Referensi Manager. Yang pertama ada Mendeley Referensi Manager atau MRM yang telah dirilis sejak 2019. Yang kedua ada kebutuhan koneksi internet sejak login dan fasilitas mirip dengan Mendeley Web. Baiklah, saya akan melanjutkan pertemuan kelima, yaitu presentasi ilmiah. Presentasi ilmiah merupakan keterampilan berbicara atau komunikasi secara lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan atau pendapat dari hasil pertemuan penelitian, pemikiran kritis, atau informasi dalam dunia akademik dan pendidikan untuk mengubah perilaku individual lain. Komponen presentasi ilmiah yang pertama ada komunikator, yang kedua ada media, yang ketiga audiens. Alur presentasi yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada isi, yang ketiga ada penutup. Oke, kita lanjut di pertemuan 6 dan 7, yaitu penyusunan proposal kegiatan. Yang pertama ada pengertian proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah sebuah rencana yang dituangkan ke dalam bentuk rancangan kerja tulis. Proposal pada umumnya dibuat untuk ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan cara tersebut, maupun pihak eksternal yang diharapkan mampu membantu keberlangsungan sebuah kegiatan. Beberapa pihak yang biasanya akan diberikan proposal tersebut yakni pihak pemberi izin dan penyumbang dana kegiatan, misalnya pada kepala sekolah, pihak yang menjamin keamanan, sponsor, atau pihak yang kepentingan lainnya. Yang kedua ada fungsi proposal kegiatan. Proposal kegiatan fungsinya yaitu antara lain, yang pertama ada sebagai pengajuan rencana kegiatan untuk memenuhi program kerja. Yang kedua ada sebagai pengajuan permohonan dana kepada pihak sponsor. Yang ketiga sebagai data manajemen dalam mengadakan acara atau kegiatan lainnya. Syarat proposal kegiatan itu yang pertama ada harus memiliki unsur-unsur proposal yang tersusun secara sistematis. Yang kedua, harus dibuat dengan jelas, mudah dimengerti, dan juga logis. Yang ketiga, jenis kegiatan yang akan dilakukan harus ditulis secara detail, serta harus dapat direalisasikan. Nah, yang keempat, jika terdapat rencana anggaran atau biaya kegiatan harus ditulis secara realistis dan akuntabel. Nah, kita lanjut yang sistematika penulisan proposal kegiatan. Yang pertama ada judul proposal. Judul proposal atau nama kegiatan pada prinsipnya sama seperti halnya judul suatu tulisan, maka dari itu harus dibuat menarik dan jelas untuk menimbulkan rasa ingin tahu pembaca. Yang kedua adalah latar belakang kegiatan. Ketika menulis pendahuluan dalam proposal kegiatan, hal pertama yang harus ditulis yakni mengenai latar belakang diadakannya kegiatan yang kamu ajukan. Hal ini disajikan untuk mengetahui alasan mengapa suatu kegiatan harus dilaksanakan. Yang kedua
ketiga, tujuan kegiatan. Tujuan berfungsi untuk mengarahkan dan memfokuskan aktivitas yang akan dilaksanakan. Dalam proposal, Anda bisa menulis poin-poin dari tujuan utama dari diadakannya kegiatan tersebut. Yang keempat, ada peserta kegiatan. Peserta kegiatan ini penting juga untuk dicantumkan agar kegiatan dapat dinilai tepat sasaran dan mencapai tujuannya. Yang kelima, ada waktu dan tempat pelaksanaan. Proposal kegiatan juga harus memiliki rincian dalam hal ini, serta tempat pelaksanaan kegiatan. Yang keenam, ada ketentuan-ketentuan. Karena fungsinya yang juga sebagai panduan resmi dalam melaksanakan teknis acara, proposal kegiatan juga perlu untuk menjelaskan berbagai hal yang mengatur pelaksanaan kegiatan. Contohnya seperti himbauan, larangan, ataupun peraturan yang harus diikuti oleh peserta. Yang ketujuh, ada jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan merupakan bagian yang juga penting untuk dicantumkan dalam proposal kegiatan. Yang ke-8, ada susunan kepanitiaan. Bagian ini menyebutkan tentang susunan panitia yang bertanggung jawab dalam melaksanakan acara. Yang ke-9, ada rencana anggaran. Proposal yang baik haruslah selalu mencantumkan rincian biaya penyelenggaraan kegiatan. Yang ke-10, penutup. Penutup merupakan bagian akhir dari struktur perencanaan laporan kegiatan. Bagian ini merupakan semacam rayuan terakhir penyusunan proposal kepada pembaca untuk menentukan diterima atau tidaknya sebuah proposal itu. Oke, saya akan menyatukan materi dari pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15, yaitu tentang laporan penelitian dan artikel ilmiah hasil penelitian. Penelitian adalah suatu usaha atau cara sistematis untuk menyelidiki masalah tertentu atau potensi dengan tujuan mencari jawaban dari masalah yang diteliti dengan metode ilmiah. Metode penelitian yaitu prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu dengan cara ilmiah. Siklus proses penelitian metode ilmiah yaitu identifikasi permasalahan penelitian, tujuan kepustakaan, penetapan maksud penelitian, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, pelaporan dan evaluasi penelitian. Yang kedua, ada perkembangan metode penelitian. Yang pertama ada kuantitatif, menguji atau membuktikan teori. Yang kedua ada kuantitatif atau menghasilkan atau mengembangkan teori. Yang ketiga, campuran, yaitu membuktikan dan mengembangkan teori. Saya lanjut jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama ada eksperimen, yang kedua ada korelasi, akan melakukan analisis, regresi, yang ketiga ada survei. Saya lanjut jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama ada grounded theory, yang kedua ada etnografi, yang ketiga ada studi khusus, yang keempat ada naratif, yang kelima fenomenologi, yang keenam ada historis. Lanjut jenis penelitian campuran. Yang pertama ada penelitian pengembangan, yang kedua ada penelitian tindakan, yang ketiga penelitian deskriptif, yang keempat paralel konvergen, yang kelima sekuensial explanatoris, yang keenam sekuensial eksploratorik. Artikel ilmiah hasil penelitian. Artikel hasil penelitian berupa ringkasan hasil penelitian yang disusun dengan sistematika, bahasa yang menarik, dan dengan gaya selingkung jurnal yang ada di tuju. Penulisan daftar pusaka. Terdapat beberapa model penulisan daftar pusaka. Yang pertama ada APA atau American Psychological Association. Yang kedua ada Harvard. Yang ketiga ada IEEE atau Institute of Electrical and Electronic Engineers. Yang keempat ada MLA atau The Modern Language Education. Yang kelima ada Vancouver. Yang keenam ada Chicago. Baiklah, itu saja yang bisa saya bahas dari materi pertemuan pertama sampai pertemuan 15. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.